adalah green economy. Green economy ini adalah tadi ya ekonomi konsep dari ekonomi hijau, kemudian juga konsep dari sustainability atau keberlanjutan, dan yang terakhir kita akan melihat indikator-indikator apa sih yang dikembangkan ya untuk melihat apakah misalnya suatu negara itu berkelanjutan atau tidak gitu. Jadi di akhir kita akan lihat indikator-indikator keberlanjutan yang dikembangkan ya oleh para ilmuwan seperti apa. Oke. Nah, ini ilustrasi saja ya, ilustrasi. Jadi beberapa negara ya atau misalnya beberapa pemimpin itu masih misalnya mengejar pertumbuhan ekonomi gitu kan, mengejar pertumbuhan ekonomi, artinya mengejar pertumbuhan ekonomi itu menjadi prioritas dan di atas segalanya lah, intinya seperti itu. Nah, artinya ketika pertumbuhan ekonomi digenjot gitu kan, artinya apa? Membutuhkan sumber daya alam sebenarnya seperti itu. Nah, artinya ketika misalnya pertumbuhan ekonomi digenjot sebesar-besarnya sehingga misalnya sumber daya alam tadi terpengaruh ya, sehingga misalnya habis gitu misalnya atau misalnya mempengaruhi lingkungan gitu. Artinya di sini ada trade off gitu kan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Nah, ini yang harusnya seimbang gitu kan, tidak semata misalnya mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga memperhatikan bahwa kelestarian lingkungan itu menjadi batasan gitu kan, bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa digenjot sebesar-besarnya, intinya seperti itu. Nah, maka dari sini karena ada trade off ini antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, timbullah konsep yang disebut sebagai green economy. Nanti kita akan bahas. Nah, sebenarnya apa sih fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu kan? Kenapa tadi ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan? Kita tahu bahwa ketika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita butuh sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya, apa perannya gitu kan? Sumber daya alam ini menjadi bahan baku ya untuk memproduksi suatu barang. Ya, jadi perusahaan butuh bahan baku. Misalnya butuh misalnya batu bara, butuh misalnya minyak gitu ya, butuh kayu, butuh emas dan sebagainya gitu kan, sebagai bahan baku untuk menghasilkan barang. Yang nanti barang itu kita konsumsi seperti itu kan. Kita jadi di sini sebagai rumah tangga mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, rumah tangga tentu saja nanti hasil dari mengkonsumsi barang tersebut ada limbah gitu kan yang dihasilkan yang akan kembali ke alam. Dan juga dari perusahaan tadi yang memproduksi suatu barang misalkan menggunakan bahan baku, tentu tidak semua bahan baku itu menjadi barang gitu kan. Pasti ada sisa produksi yang akhirnya dikembalikan juga ke alam gitu kan. Nah, ini limbah-limbah inilah gitu kan yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai di sini digerus gitu kan, dieksploitasi sebesar-besarnya sehingga nanti sisa produksi atau misalnya limbah yang kita hasilkan itu juga dapat merusak gitu kan keseimbangan alam, intinya seperti itu. Nah, dengan tadi berbekal bahwa ada trade off antara pertumbuhan hidup dan kelestarian lingkungan gitu kan, bahwa kemudian kita juga menggunakan alam dan kita mengembalikan gitu kan sisa-sisa itu juga ke alam. Nah, maka disinilah muncul konsep yang disebut tadi green economy. Jadi green economy itu sebenarnya adalah suatu konsep gitu ya yang mencoba untuk mencari ini jalan tengah gitu kan antara tadi pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan gitu. Jadi jalan tengahnya apa sih gitu kan? Jalan tengahnya itu adalah yang disebut sebagai konsep ekonomi hijau tadi. Jadi di sini yang dikembangkan oleh green economy atau ekonomi hijau adalah kita nggak memperhatikan hanya pada sisi keuangannya aja, atau tadi dalam konteks tidak hanya perhatiannya pada pertumbuhan hijau, pertumbuhannya saja gitu, tapi juga memperhatikan tiga aspek. Jadi keuangan itu misalnya tadi pertumbuhannya, sosial, jadi welfare misal ke masyarakat seperti apa, dan juga lingkungan. Jadi pengembalian ke alam seperti apa.
Nah, itu yang disebut sebagai ekonomi hijau. Oke, jadi konsep ini sebenarnya bagian ya atau pilar dari sustainable development juga, pembangunan berkelanjutan. Nanti kita akan bahas juga di sini. Nah, ini sebenarnya konsepnya itu sangat luas gitu kan. Jadi kita tidak bisa melihat secara sempit gitu kan ekonomi hijau itu apa gitu, tapi adalah suatu konsep yang terintegrasi dan juga holistik gitu ya. Dan konsep yang sangat luas intinya seperti itu green economy. Nah, kalau di Indonesia sendiri apa sih yang udah kita terapkan gitu kan ya untuk menuju ke green economy itu gitu. Sebenarnya bukan hanya Indonesia mungkin yang punya kebijakan green economy, saya yakin negara-negara lain juga pasti mengembangkan ini ya, karena ini kan sebenarnya adalah inisiasi bersama gitu kan ya, kesadaran bahwa tadi ya ternyata kita tidak bisa misalnya hanya mengejar dari sisi pertumbuhan saja atau misalnya dari sisi kekayaan lah ibaratnya keuangannya gitu, tapi juga tadi harus balance dengan lingkungan ya seperti itu. Nah, jadi sudah banyak hal-hal yang dikembangkan di Indonesia sendiri, misalnya pembangunan rendah karbon gitu ya, kemudian ada yang disebut sebagai sustainable consumption and production gitu ya atau SCP. Ada juga yang disebut sebagai green GDP. Jadi sudah dikembangkan instrumen untuk menghitung PDRB hijau misalnya gitu ya. Karena kita tahu PDRB yang kita hitung itu tidak memperhitungkan misalnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu sektor dalam mengeksploitasi suatu sumber daya alam, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tidak diperhitungkan. Jadi sudah mulai dikembangkan instrumen untuk perhitungan PDRB hijau ini. Kemudian ada penerapan 5R, ya, reuse, reduce, recycle, replace, dan replant. Kemudian juga industri juga dikembangkan ke arah industri ramah lingkungan. Bahkan kalau misalnya industri-industri yang memang dia eksportir gitu ya, di beberapa negara itu sudah meminta kita itu ada label ramah lingkungan, jadi eco labeling gitu ya. Itu juga kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian juga pembangunan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Jadi maksudnya pembangunan itu bukan hanya tadi untuk untuk mengejar pertumbuhan atau misalnya tadi misalnya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana itu juga bisa menetes gitu kan kepada masyarakat. Jadi kesempatan kerja ya, kesejahteraan masyarakat, terus kesenjangan pendapatan dan seterusnya. Nah, itu arah dari Green Economy Indonesia. Nah, tentu saja ini banyak tantangan dan juga nanti kita lihat resikonya gitu ya. Tapi ini sebagai contoh ya, ini sebenarnya sudah lama nih 2009 di lingkungan hidup sendiri gitu ya sudah menerapkan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup itu diarahkan dari mulai perencanaannya, kemudian pendanaannya, dan juga insentif dan disinsentif gitu kan. Dari sisi perencanaan misalnya bagaimana sekarang sudah ada ya PDB, PDRB, tapi ke depan diarahkan itu harus ada neraca sumber daya alam. Neraca sumber daya alam itu misalnya contohnya tadi dari sisi PDRB hijau, seperti apa gitu ya perhitungannya. Kemudian ada misalnya AMDAL gitu kan. Nah, itu juga yang mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum strict gitu kan, belum melakukan hal tersebut. Nah, kemudian di sisi pendanaan, yang sekarang diterapkan itu adalah untuk sektor pertambangan. Misalnya kerusakan lingkungan itu bagaimana cara memulihkannya, itu ada dana tertentu ya untuk memulihkan lingkungan misalkan seperti itu. Nah, ke depan juga bukan untuk sektor pertambangan aja, tapi diharapkan untuk segala bentuk pencemaran ya dan kerusakan juga harusnya ada gitu kan, disediakan dana untuk penanggulangan hal tersebut. Insentif, disinsentif, misalnya penerapan pajak gitu ya, retribusi, kemudian juga tadi yang sudah saya sampaikan juga terkait dengan label ramah lingkungan gitu ya misalkan, kemudian ke depan itu dikembangkan juga untuk
untuk misalnya pengadaan barang dan jasa gitu ya, bagaimana harus orientasinya itu ke arah lingkungan hidup gitu kan. Kemudian juga ada pembayaran jasa lingkungan gitu kan. Jadi misalnya pembayaran jasa lingkungan itu artinya ketika misalnya kita membuang atau merusak gitu kan lingkungan, siapa sih sebenarnya yang berhak untuk bukan berhak, berkewajiban ya untuk memperbaiki itu, misalkan seperti itu. Nah, itu ada yang disebut sebagai pembayaran jasa lingkungan. Ya, kemudian juga ada bagaimana terkait dengan emisi gitu kan. Kalau di kita memang belum ya. Kalau misalnya di luar negeri itu sudah ada misalnya perdagangan karbon gitu ya, carbon trade gitu ya di situ. Tapi kalau di kita memang belum sampai ke sana, tapi akan dikembangkan ke arah sana, intinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa instrumen. Kemudian tadi yang saya sampaikan, apa sih tantangan pengembangan green economy di Indonesia, kok kita kayaknya susah banget gitu kan untuk ke arah sana gitu. Nah, mungkin yang pertama yaitu karena kita masih menyadari bahwa Indonesia ini kaya gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, orang lingkungan kita juga masih cukup baik gitu kan misalnya, atau misalnya sumber daya alam tuh masih berlimpah gitu kan. Jadi kita belum punya kesadaran yang besar gitu kan terhadap green economy misalkan seperti itu. Tapi juga misalnya tantangannya juga adalah misalnya kemiskinan ya. Kenapa kemiskinan menjadi tantangan dalam pengembangan green economy? Artinya pemerintah masih fokusnya itu untuk bagaimana caranya supaya kemiskinan ini bisa dikurangi gitu kan. Jadi lebih ke stimulus fiskal misalkan. Tapi untuk lingkungan ya mungkin nanti aja dulu gitu kan, karena kemiskinan ini menjadi masalah utama gitu kan di kita gitu kan, sehingga ya tadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, yang dilakukan itu adalah lebih fokus ke arah sana gitu kan. Nah, kemudian juga terkait desentralisasi. Kenapa desentralisasi? Karena ternyata sekarang kan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu kan menjadi kewenangannya pemerintah daerah gitu kan. Semua berada di kontrol pemerintah daerah. Nah, ini artinya tergantung dari pemerintah daerah masing-masing gitu kan. Apakah misalnya mau concern ke arah sana atau misalnya mau menggenjot pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, misalnya seperti itu. Atau misalnya ternyata misalnya dari pejabat pemerintah daerahnya ternyata punya kepentingan yang lain gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan juga. Kemudian masih rendahnya willingness to pay untuk nilai dan jasa sumber daya alam dan lingkungan hidup. Artinya tadi misalnya contohnya kita buang sampah, ya udah, yang penting kita udah bayar istilahnya iuran bulanan gitu kan, iuran bulanan untuk pengangkut sampah gitu. Tapi kan sebenarnya masalahnya tidak sekedar itu saja gitu kan. Apa iya itu cukup misalnya untuk mengelola tadi sampah tadi ya menjadi atau misalnya yang akhirnya tidak mencemari lingkungan atau seperti apa. Nah, itu kita masih rendah juga gitu kan. Ya intinya kita hanya mau membayar kecil gitu kan, tapi kita nggak mau lingkungan kita rusak gitu lah misalnya. Nah, kemudian juga terkait tata kelola kelembagaan. Bagaimana sih pembagian peran masing-masing kelembagaan gitu kan. Peran pemerintah seperti apa, peran swasta seperti apa gitu ya. Kemudian juga peran masyarakat seperti apa. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu kan, karena kadang-kadang kita saling menyalahkan gitu kan. Ini harusnya menjadi peran pemerintah gitu kan, tapi pemerintah juga ayo dong, harusnya dari masyarakat juga membantu misalnya seperti itu ya. Nah, itu tata kelolanya seperti apa gitu kan. Nah, itu juga jadi tantangan di pengembangan green economy. Selanjutnya juga pengembangan dan penelitian gitu kan. Masih sedikit ya yang melakukan penelitian misalnya terkait dengan green economy gitu kan misalnya. Kemudian juga pengembangannya, misalnya dari sisi teknologi gitu kan, apa kira-kira yang bisa membantu gitu ya. Nah, itu juga masih jarang yang ke arah sana. Kemudian juga earmarking untuk pendanaan lingkungan. Jadi kan earmarking ini biasanya konteksnya di teks ya. Jadi kalau earmarking kan gimana caranya penerimaan itu bisa support untuk
pengeluaran tertentu. Nah, ini earmarking untuk pendanaan lingkungan ini kalau kita lihat mungkin masih minim gitu ya di Indonesia. Oke, risikonya juga ada beberapa gitu kan. Misalnya contohnya ketidakstabilan politik gitu ya. Terus juga ada kontradiksi antara peningkatan produksi dengan produksi berkelanjutan, perhatian di tingkat lokal, kemudian resistensi korporat dan juga pengaruh media bahwa masyarakat di Indonesia gitu ya masih gaya hidupnya konsumtif gitu misalkan. Nah ini juga mempengaruhi ya, artinya yang harusnya misalnya tadi kalau dalam konteks produksi perusahaan pasti ingin arahnya itu adalah ingin menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Jadi harusnya ya kalau misalnya mau meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya, produksinya ditingkatkan terus misalkan seperti itu ya. Nah, tapi jangan sampai nanti misalnya ketika produksi ditingkatkan terus pada suatu waktu gitu kan, pada satu periode bisa jadi misalnya sumber daya alam itu habis untuk memproduksi tersebut sehingga produksinya tidak bisa berkelanjutan. Nah, itu kan jadi hal juga ya, jadi resiko gitu kan, apakah green economy ini bisa dikembangkan gitu kan. Nah, juga gaya hidup konsumtif, misalnya di rumah punya motor misalnya ya, motor biasanya nggak satu gitu kan, nanti anaknya punya sendiri gitu kan misalnya. Nah itu kan berarti kan resource yang digunakan untuk memproduksi misalnya tadi kendaraan bermotor itu kan juga sumber daya gitu kan, sumber daya alam maksud saya. Nah itu kan berarti juga mempengaruhi ya green economy gitu misalnya seperti itu. Nah itu beberapa risiko. Nah tapi tadi ya walaupun ada tantangan dan risiko, tentu peluang untuk mengembangkan green economy di Indonesia ini masih ada gitu kan. Jadi kalau kita tanya pada diri kita sendiri, tentu kita ingin perubahan yang lebih baik gitu kan ya. Kita ingin lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, namun kadang-kadang ini baru sebatas keinginan aja gitu. Tapi permintaan gitu ya, atau misalnya demand kita terhadap lingkungan yang lebih baik itu dalam bentuk apa gitu. Nah, itu kan yang kadang-kadang juga jadi kontras gitu kan ya. Artinya kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita pengen gitu lingkungan hidup kita baik, intinya misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga perencanaan-perencanaan dilakukan ya, harus sudah mulai ke arah sana gitu kan. Pemerintah misalnya concern gitu ya, sudah harus mendorong, menyusun PDRB hijau, misalnya seperti itu. Kemudian juga tadi ya, menjalankan instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup gitu. Nah, jadi intinya semua kebijakan atau kegiatan yang dilakukan itu harus mempertimbangkan atau memperhitungkan bagaimana nanti lingkungan hidup akan merespon gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Intinya seperti itu. Nah, tapi kita masih tetap ada peluang, apalagi sudah ada beberapa peraturan-peraturan juga ya yang mensupport ini. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya, Undang-Undang 32 tahun 2019, kemudian ada PP 46 tahun 2017 ya, itu di sana juga sudah ada gitu ya, ibaratnya payung hukum ya terkait dengan pengembangan green economy di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke konsep sustainability. Nah, sustainability ini sebenarnya mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, apalagi kan sekarang semua negara punya tujuan gitu kan, tujuan bersama yaitu misalnya ke SDGs gitu kan. Bagaimana misalnya kita semua harus menuju ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, konsep sustainability ini sebenarnya juga konsep yang lama gitu ya. Tahun 70-an dulu awalnya itu adalah Meadow bersama rekan-rekannya itu menulis buku yang judulnya The Limit to Growth. Nah, di sini mulai dikemukakan bahwa ada batasan gitu kan, bahwa pertumbuhan ekonomi itu terbatas dengan sumber daya alam yang dimiliki. Artinya pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa digenjot sebesar-besarnya gitu, karena kita punya batasan yaitu sumber daya alam gitu kan. Nah, di sini setelah
tadi ya muncul konsep sustainability, kemudian di tahun-tahun selanjutnya mulai ya menjadi bahan diskusi gitu kan di tingkat dunia, sampai pada akhirnya tahun 80-an PBB untuk lingkungan yaitu UNEP menyusun strategi yang di situ disampaikan bahwa ada kalimat development that is sustainable. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan gitu. Nah, disitulah mulai pembangunan berkelanjutan itu mulai menjadi isu di tingkat dunia gitu. Nah, sebenarnya sustainable development itu apa gitu kan? Nah, semua konsep yang mudahnya adalah intinya sustainable development itu terdiri dari disebut juga sebagai konsep triple bottom line. Nah, ini yang menjadi terkenal gitu ya, triple bottom line gitu kan. Triple bottom line itu apa? Jadi di sini ada 3 aspek sebenarnya yang dilihat, ekonomi, sosial, dan environmental atau lingkungan. Nah, bagaimana ketiga aspek atau ketiga dimensi ini gitu kan harus saling berkaitan gitu. Jadi di sini antara ekonomi, sosial, dan environmental lingkungan harus saling berkaitan. Ini adalah jadi yang tengah-tengah ini nih yang irisan dari semua line itu disebut sebagai sustainable development gitu. Nah, triple artinya 3 ya, berarti kan ada 3 memang lainnya. Nah, di sini ada penjelasannya masing-masing. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan ekonomi atau profit account gitu ya. Jadi tentu saja setiap usaha gitu kan harus orientasinya itu adalah keuntungan atau profit. Nah, itu tadi adalah yang ekonomi. Ya, jadi kita maunya ekonomi ya jangan pertumbuhan ya jangan turun gitu, kalau bisa naik terus intinya gitu, ya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan sosial atau di sini people account atau neraca sosial ya. Nah, ini di mana tidak hanya memperhatikan tadi ekonomi tapi juga misalnya kesejahteraan masyarakat gitu kan. Jadi di sini ada yang misalnya terkait dengan kemiskinan, ya, kesenjangan, kemudian juga mungkin kesetaraan gender gitu ya. Pokoknya yang terkait dengan sosial. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang terkait dengan lingkungan tadi ya, environmental. Di sini intinya kita melihat bahwa jangan sampai tadi misalnya ekonominya baik, kemudian kesejahteraan masyarakat juga baik gitu kan, tapi ternyata lingkungannya rusak gitu. Jadi inginnya ketiga ini semua berjalan berdampingan gitu kan. Jadi mungkin ekonomi kita tetap tumbuh, tapi tumbuhnya misalnya nggak terlalu drastis gitu ya, atau misalnya nggak terlalu signifikan gitu kan, tapi tetap naik gitu kan. Jadi ada keseimbangan lah antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Intinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa konsep dari sustainable development yang dikembangkan oleh berbagai ilmuwan ya. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Perman tahun 65 ya, tahun 65. Jadi tahun 65, tahun 96. Jadi suatu kondisi dikatakan sustain atau berkelanjutan jika utilitas dari masyarakat itu tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu. Gitu. Jadi artinya kita mengkonsumsi sesuatu itu tidak menurun dan juga utilitasnya juga tidak berkurang gitu. Nah, itu disebut juga sebagai non declining consumption ya, konsumsi tidak menurun. Nah, intinya adalah sumber daya alam itu dikelola sedemikian rupa sehingga nanti di kemudian hari kita masih bisa produksi, intinya gitu kan. Nah, kemudian juga stok kapital alam atau natural capital itu tidak berkurang sepanjang waktu. Jadi stoknya tetap ada gitu kan. Nah, itu adalah beberapa konsep yang dikembangkan oleh Perman. Kemudian Dali juga menyampaikan ya, ada 3 konsep yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau untuk sumber daya alam yang terbarukan, pemanenannya itu harus sama dengan laju regenerasi, gitu. Jadi
Dengan kata lain, kalau misalnya kita ambil, kita panen gitu, misalnya kita ngambil ikan gitu kan. Nah, kita harus pastikan bahwa ikan itu yang belum kita ambil, yang ada di lautan misalnya seperti itu mereka punya laju regenerasi yang sama gitu kan. Gitu. Nah, itu misalnya untuk sumber daya yang terbarukan. Kemudian untuk masalah lingkungan juga seperti itu. Jadi kita boleh buang limbah gitu kan, tapi juga harus setara dengan kapasitas lingkungan untuk menerima limbah tersebut. Nah, kemudian juga untuk sumber daya atau sumber energi yang tidak terbarukan, ya itu eksploitasinya itu harus dikurangi. Cara menguranginya gimana? Kita harus menciptakan energi substitusi gitu kan. Jadi jangan sampai kita terus-menerus misalnya terus-menerus mengeksploitasi gitu kan ya, menggunakan, tapi kita nggak tahu nih caranya gimana supaya misalnya energi yang serupa bisa dihasilkan gitu. Jadi di sini poinnya adalah harus menciptakan energi substitusi. Nah, ini adalah yang dikembangkan oleh Dali. Kemudian HAL tahun 98 juga mengembangkan ada beberapa asumsi dari keberlanjutan gitu kan. Misalnya jadi kalau yang pertama adalah dari sisi waktu gitu ya. Jadi kita kalau keberlanjutan itu artinya gini, kita tidak hanya memikirkan pada saat ini, tapi juga jauh ke depan gitu kan. Jadi memperlakukan saat ini sama dengan masa mendatang itu sama gitu dengan masa mendatang gitu. Jadi harusnya semua yang kita lakukan juga harus dipikirkan dalam jangka panjangnya seperti apa gitu. Kemudian aset lingkungan juga harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan sekarang misalnya mengambil sumber daya alam tertentu gitu kan. Nah, kita harus tahu bahwa itu akan menjadi kendala di masa mendatang gitu kan terkait dengan sumber daya alam tersebut. Gitu. Jadi ada implikasi yang timbul dari sisi lingkungannya. Entah itu misalnya sumber daya alamnya berkurang atau misalnya lingkungannya nanti akan rusak gitu ya. Misalnya kita mengambil keputusan sekarang kita akan melakukan eksploitasi tambang tertentu. Nah, kita harus tahu bahwa nanti ada implikasi terhadap lingkungan. Misalnya lingkungan menjadi rusak dan kita tahu itu akan menjadi kendala di masa mendatang dalam melakukan kegiatan yang lain misalnya seperti itu. Nah, ini adalah 3 asumsi keberlanjutan dari HAL. Kemudian Harris, dia juga sama ya mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau Harris ini dia lebih ke tadi kan tiga poin ya. 3 poin tadi triple bottom line itu dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dan juga dari sisi sosial. Jadi keberlanjutan ekonomi kalau menurut Harris harusnya kalau yang ekonomi berarti pembangunan itu bisa menghasilkan barang dan jasa secara kontinu gitu kan. Untuk memelihara keberlanjutan seterusnya, intinya seperti itu. Kalau yang lingkungan, berarti sistem yang mampu memelihara sumber daya alam yang stabil. Jadi eksploitasi dan sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungannya dihindari gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita harus memelihara keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi ekosistem lainnya. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan sosial. Jadi tadi ya kalau yang sosial itu terkait dengan kemampuan menyediakan pekerjaan, misalkan menyediakan kesehatan, pendidikan gitu ya, misalnya kesetaraan gender gitu ya dan seterusnya. Oke, nah ini mungkin yang teman-teman juga udah familiar ya mungkin ya dengan Sustainable Development Goals. Ini merupakan konsep yang menjadi agenda bersama lah gitu ya. Agenda pembangunan bersama yang telah disepakati. Jadi SDGs ini awalnya itu namanya MDGs, Millennium Development Goals. Nah, tapi sekarang sudah menjadi SDGs namanya atau Sustainable Development Goals. Ini terdiri dari 17 tujuan ya. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri apa aja tujuannya. Dan ada 169 indikator. Tadi ada aspek ekonomi, ada aspek sosial dan aspek lingkungan gitu ya. Nah, ini yang berusaha untuk dicapai oleh
semua negara gitu kan di tahun 2030 gitu. Jadi ya kurang dari 10 tahun lagi ya. Nah, itu yang jadi tantangan juga, apakah misalnya negara-negara mana saja yang kira-kira bisa mencapai semua SDGs gitu ya. Mereka punya target-targetnya sendiri gitu ya. Dan itu semuanya dikontrol oleh PBB seperti itu. Oke, yang terakhir adalah kita mau lihat indikator keberlanjutan. Kenapa sih kita harus tahu indikator gitu kan? Karena sebenarnya misalnya gini, kita mau bilang suatu negara itu berkelanjutan atau tidak, dilihat dari apanya misalkan gitu. Nah, berarti kan harus ada indikator kan, atau perlu ada perhitungan gitu kan, bahwa suatu negara misalnya disebut sebagai negara yang berkelanjutan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin ya di sini, indikator keberlanjutan. Nah, ada dua indikator penting ya yang dikembangkan. Yang pertama itu adalah indikator Hartwig ya, atau Green NNP. Nah, ini di sini konsep dikembangkan oleh Hartwig itu adalah gini, disebutnya sebagai hukum Hartwig ya. Jadi ini sesuai namanya. Nah, jika pembangunan ekonomi itu dihasilkan dari sumber daya tidak terbarukan, sumber daya tidak terbarukan itu kan stoknya terbatas ya. Stoknya terbatas. Nah, dan jika diasumsikan bahwa utilitas masyarakat diperoleh dari mengkonsumsi langsung sumber daya tersebut, maka dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk mempertahankan sumber daya agar tetap berkelanjutan adalah dengan tidak mengkonsumsinya. Gitu. Jadi, misalnya, tapi mungkin sekarang udah nggak ada lagi ya, jadi gini, kalau misalnya kita sebagai konsumen, utilitas kita itu adalah dengan cara mengkonsumsi langsung ya sumber daya tidak terbarukan tersebut, yang stoknya terbatas. Nah, maka kalau seperti itu, lebih baik supaya berkelanjutan, kita jangan mengkonsumsinya, gitu. Nah, tapi ya dengan kata lain, kalau misalnya kita memperlakukan tadi sumber daya alam itu sebagai input, ya, sebagai input untuk proses produksi selanjutnya. Jadi misalnya kita nggak mau konsumsinya langsung, tapi melalui proses gitu kan. Jadi tadi sumber daya alam itu sebagai input untuk proses produksi lainnya. Ya, kemudian tadi output dari proses produksi tadi kita konsumsi gitu sehingga menjadi kapital yang kumulatif, maka keberlanjutan sumber daya itu dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan konsumsi. Jadi kita kalau berkelanjutan itu berkelanjutan itu bisa dikatakan demikian jika kita mengkonsumsi ya barang-barang yang merupakan tidak mengkonsumsi secara langsung sumber daya, tapi menjadi kita mengkonsumsi barang yang dari sumber daya alam betul, tapi melalui proses produksi gitu kan, sehingga tadi ya dapat diinvestasikan menjadi kapital yang kumulatif. Nah, itu indikator Hartwig. Nah, dengan kata lain kalau misalnya yang Hartwig ini intinya adalah kalau misalnya ini. Jadi gini. Ini ada empat jalur ya, ada 4 jalur konsumsi. Ini yang naik ini CA ya. Kemudian yang turun ini CB, kemudian yang fluktuatif ini adalah CC, ini mungkin nggak jelas ya gambarnya. Kemudian yang datar atau yang stabil, yang stagnan ini adalah CD. Nah, jadi menurut hukum Hartwig, konsumsi yang berkelanjutan itu yang seperti apa? Jadi konsumsi yang meningkat sepanjang waktu atau misalnya datar, stabil gitu ya, stabil sepanjang waktu. Kalau misalnya konsumsinya itu menurun ya, atau misalnya dia berfluktuasi sepanjang waktu, berarti dia disebut tidak berkelanjutan gitu. Jadi maksudnya ini kan horizontalnya T ya, berarti waktu. Kemudian konsumsinya itu adalah yang vertikalnya. Nah, jadi artinya apa? Dari satu generasi ke generasi lain, intinya gitulah ya. Jumlah konsumsi gitu kan harusnya itu
meningkat atau minimal itu sama gitu kan. Jadi konsumsi yang kita lakukan sekarang harusnya bisa dinikmati juga dengan oleh generasi setelah kita gitu kan, dengan jumlah konsumsi yang minimal sama gitu kan. Kalau misalnya jumlah konsumsinya menurun ya berarti disebutnya nggak berkelanjutan gitu, atau misalnya berfluktuasi, misalnya sekarang naik kemudian 10 tahun kemudian turun gitu kan. Nah, itu juga disebut tidak berkelanjutan gitu. Jadi yang berkelanjutan itu adalah yang jalur konsumsinya naik atau stabil ya atau sama. Itu yang kedua adalah indikator dari Peirce-Atkinson. Ini juga nama ya. Jadi dua orang ini melihat indikator keberlanjutan, tapi dari sisi ukuran per kapita. Nah, ukuran per kapita apa yang dilihat? Jadi seperti ini. Z itu adalah indeks keberlanjutannya, S itu adalah tabungan domestik. Jadi kalau S per Y berarti tabungan share dari tabungan terhadap output atau GDP ya, itu dikurangi oleh laju dari depresiasi man-made capital dan dikurangi lagi dengan laju depresiasi dari sumber daya alam. Nah, jadi pembangunan ekonomi itu dikatakan berkelanjutan kalau Z-nya itu positif. Kalau Z positif berarti S per Y itu harus lebih besar daripada delta M per Y dan delta N per Y gitu ya. Nah, jadi ini baru dikatakan sebagai berkelanjutan. Nah, ini ada penelitian juga yang pernah dilakukan ya, menghitung apakah negara itu berkelanjutan gitu kan, menggunakan indikator Peirce-Atkinson ini. Nah, ternyata seperti negara-negara maju ya, contohnya kayak Jepang, USA, Jerman, ada juga beberapa negara berkembang seperti Brazil dan Costa Rica itu Z-nya positif. Jadi dia kriteria berkelanjutan. Tapi kalau Filipina dan Meksiko itu kondisinya marginal, Z-nya 0. Jadi kalau Z-nya 0 berarti share dari tabungan domestik per GDP itu sama ya dengan laju depresiasi man-made capital dan laju depresiasi dari sumber daya alam gitu. Sementara Indonesia dan Papua New Guinea juga ini ternyata hasilnya tidak berkelanjutan, artinya Z-nya tadi ya, Z yang dihitung di sini itu adalah negatif gitu. Oke, itu adalah terkait dengan indikator keberlanjutan. Oke, itu materi untuk hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan. Gimana? Nggak ada? Belum, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, Francis. Ya, tadi kan Indonesia dikatakan Z-nya kurang dari 0 ya, Bu. Jadi tidak berkelanjutan. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Interpretasi Indonesia tidak berkelanjutan itu maksudnya bagaimana, Bu? Masih kurang ngerti. Terima kasih. Oke. Ya, jadi tapi ini dalam konteks ini ya, pakai indeks Peirce-Atkinson ini. Jadi kalau Peirce-Atkinson, dia melihat dari apakah S per Y, jadi jumlah tabungan dibagi per kapita gitu ya, atau GDP, jumlah tabungan dibagi dengan GDP, itu ternyata kalau di Indonesia ya kurang dari nilai depresiasi dari man-made capital dan jumlah depresiasi dari sumber daya alam gitu. Jadi artinya sumber daya yang kita gunakan itu ya per output per GDP, baik itu natural capital ataupun man-made capital,
itu masih jauh lebih besar dibandingkan yang ditabung gitu. Makanya disebutnya sebagai tidak berkelanjutan. Artinya di kemudian hari gitu kan, ini kan berarti kan delta M per Y dan delta N per Y-nya itu lebih besar daripada S per Y gitu. Jadi kita hanya bisa menyimpan kapital atau tabungan itu sedikit gitu kan, ya, karena banyak digunakan, karena kita terlalu banyak mengeksploitasi natural capital dan juga man-made capital gitu. Terutama sih ini ya, natural capital tadi. Seperti itu, Francisca. Baik Bu, berarti ini maksudnya lebih banyak yang dipakai daripada yang ditabung gitu Bu, Tabung, intinya. betul, ya. Makasih Bu. Kurang seperti itu. Tadi siapa? Francisca. Oke, ada lagi? Bu, izin saya mau bertanya, Bu. Ya, Putu. Begini Bu, saya tertarik dengan konsep triple bottom line itu Bu, kan ibaratnya yang bagus itu adalah ketiga unsur itu terpenuhi gitu ya. Tapi saya mikir apakah mungkin nanti dan antara realisasi dan juga teorinya itu kan kadang nggak sinkron gitu kan Bu ya, karena apa yang di teori dan di praktik itu pasti akan berbeda. Nah, apakah mungkin itu suatu negara bisa menerapkan ketiga-tiganya itu secara bersamaan Bu? Gitu, Bu. Ya, oke, pertanyaan bagus, Putu. Jadi tadi yang saya sampaikan artinya itu apa ya, orientasi dari misalnya tadi konteksnya misalnya bicara negara gitu ya. Orientasi dari suatu negara itu bukan hanya mengejar salah satu bottom line tadi gitu. Jadi misalnya tadi kan ada terutama ya misalnya ekonomi gitu kan. Jadi bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga pertumbuhan ekonomi itu juga harus seimbang ya dengan misalnya kesejahteraan masyarakatnya dan juga dari sisi lingkungannya gitu. Kan itu sebenarnya pilihan ya. Artinya Artinya misalnya gini, contohnya gini, misalnya bisa aja misalnya kita sebagai negara gitu kan eksploitasi segala macam sumber daya supaya pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Gitu kan. Nah, memang nanti kita akan mencapai dari sisi ekonominya gitu kan, ekonomi kita misalnya akan sangat baik gitu kan, menjadi pokoknya ekonomi menjadi baik. Nah, tapi kan kalau kita lihat lebih jauh gitu kan, ternyata ekonomi yang sangat tinggi itu adalah mengorbankan lingkungan gitu kan. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi yang dilakukan misalnya dikejar itu tidak usah terlalu tinggi ya, tapi tetap ada pertumbuhannya gitu kan. Nah, untuk misalnya tadi mengkompensasi dari sisi misalnya lingkungannya, intinya gitu. Nah, itu sih yang dikembangkan. Jadi itu sebenarnya balik lagi menjadi concern dari setiap negara ya. Maksudnya kita bukan hanya bicaranya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan dan sosial gitu. Kalau misalnya dulu banget gitu ya, Indonesia waktu baru-baru jadi negara merdeka misalnya seperti itu, baru-baru merdeka mungkin ya kita masih mengejarnya itu pertumbuhan ekonomi misalnya, maksudnya mengejarnya ekonomi gitu kan, karena itu tadi kita belum menyadari bahwa lingkungan itu bisa bisa rusak gitu kan ya, atau misalnya tadi sumber daya alam yang tersedia bisa berkurang gitu, karena kita merasa masih banyak nih gitu kan. Tapi sekarang gitu kan, mungkin bukan kita jaga juga, tapi semua negara itu mulai menyadari bahwa ternyata ada trade off gitu kan antara misal tadi pertumbuhan ekonomi khususnya dengan lingkungan gitu kan. Makanya sekarang pertumbuhan ekonomi yang dikejar ibaratnya jangan membabi buta gitu kan, tapi juga memperhatikan dua aspek lainnya gitu, sosial dan lingkungan. Walaupun tadi ya seperti Putu sampaikan, kadang-kadang kenyataan yang kita rasakan nggak gitu juga gitu kan ya. Tapi minimal dari sisi perencanaan, dari sisi misalnya kan kita sekarang punya RPJM ya, RPJMN, RPJMD setiap daerah gitu kan. Itu mengakomodir itulah gitulah Putu. Gitu, walaupun mungkin pelaksanaannya kalau kita lihat kayaknya masih orientasinya ke pertumbuhan ekonomi deh gitu ya misalnya ya.
Gitu sih. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan yang lain. Atau ada yang mau ini ngasih pandangan juga tadi ya atas pertanyaannya Francisca atau misalnya Putu, silakan. Atau ada yang punya cerita gitu kan di wilayahnya misalnya, atau yang kalian ketahui gitu kan. Ternyata benar misalnya tadi ya, nggak seimbang nih, malah ke pertumbuhan ekonomi aja misalkan seperti itu. Oke. Ada lagi? Bu, Iya, eh, saya sebenarnya cuma tadi saya kepikiran gini sih, Bu. Tadi kan di awal Ibu mengatakan kalau misalnya pemerintah cenderung memperhatikan kondisi ekonomi ya, Bu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya dengan lingkungan, biasanya kalau daerah-daerah dengan ekonomi rendah itu justru lingkungannya lebih kotor, Bu. Bahasa awamnya lebih kotor daripada misal kayak contohnya mungkin kayak residence, dia kan lebih bersih. Kalau misalnya kayak jalan-jalan kampung, terus itu kan apalagi kalau air gotnya itu kan lebih kotor ya Bu ya. Nah itu menurut Ibu gimana Bu? oke Sasha. Maksudnya itu ini ya, itu sebenarnya bukan nggak tahu ya, kalau menurut saya bukan kaitannya dengan ekonomi mungkin ya. Tapi kan itu banyak hal ya, dari mulai, kalau misalnya tadi ke arahnya, misalnya tadi Sasha mengangkatnya itu dari sisi lingkungan gitu ya. Nah, kan coba kalau misalnya di perumahan atau misalnya di istilahnya perumahan elit gitu ya, di perumahan elit. Nah, kira-kira mereka bayar iuran per bulan lebih besar atau lebih kecil dibanding yang tadi di kampung misalkan gitu? Pasti lebih besar Bu. Pasti lebih besar kan? Nah, ini sebenarnya kaitannya tadi kalau kita bicaranya itu pembayaran jasa lingkungan. Nah, gitu. Nah, sekarang jadi gini, perumahan elit, mereka juga nggak mau peduli tuh sama misalnya lingkungannya. Maksudnya gini, nggak mau secara langsung gitu kan terjun membersihkan lingkungan tuh enggak kan. Tapi mereka membayar gitu. Membayar untuk supaya lingkungan itu bersih gitu kan. Nah, itu tadi yang disebut sebagai pembayaran jasa lingkungan. Nah, tapi kalau di kampung gitu kan, atau misalnya yang misalnya tadi solidaritasnya atau misalnya modal sosialnya masih tinggi ya kan, mereka nggak mau bayar mahal gitu kan, mereka maunya ya udah nanti saya yang bersihin misalnya. Jadi itu menjadi inisiatif bersama gitu kan. Jadi ini lebih ke konsep pembayaran jasa lingkungan ya, bukan dalam konteks tadi kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan ya. Gitu sih Syasha. Jadi lebih ke pembayaran jasa lingkungan. Nah, memang akhirnya kan kalau misalnya yang misalnya tadi ya, yang lingkungannya kotor itu kan banyak hal juga ya, bukan hanya dari sisi modal sosial. Jadi mereka misalnya ada kan, kalau misalnya di kampung-kampung itu kan masih ada ya, gotong royong membersihkan got, misalkan gitu ya. Atau misalnya gotong royong membersihkan jalan gitu dan seterusnya. Kalau di perumahan elit mana ada kan yang kayak gitu ya. Gitu kan, artinya mereka nggak mau bayar mahal, tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan sendiri gitu kan, intinya seperti itu. Konsepnya gitu sih, jadi bukan kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan tadi ya, Syasha. Gitu. Secara awam pasti orang mikir gini sih Bu, semakin tinggi kehidupan ekonominya mungkin semakin bersih. Itu secara awam sih, mungkin mikirnya kayak gitu. Mungkin tadi saya juga kepikiran gitu. Iya, nggak selalu sih ya sebenarnya ya. Artinya gini sih, tadi kan ada pengaruh juga misalnya dari tingkat pendidikan, ya kan, dari tingkat pengetahuan atau wawasan gitu ya. Kayak misalnya di yang mungkin ya, yang di daerah kampung misalnya nggak semua tahu nih, atau nggak semua punya wawasan gitu terkait lingkungan gitu kan. Jadi misalnya ya udah. Terus juga faktor kebiasaan gitu ya, kayak misalnya di beberapa
lingkungan itu masih ada tuh, misalnya mau berangkat kerja, bawa sampah, sampahnya terus dibuang ke kali gitu kan. Itu udah jadi kayak kebiasaan sehari-hari memang seperti itu gitu, tanpa menyadari bahwa lingkungan yang rusak atau kotor itu akan berbalik ke kita gitu kan ya, atau berbalik ke orang tersebut gitu. Nah itu sih Syasha. Baik, Bu. Bu, saya mau tanya satu hal lagi, boleh, Bu? Iya, silakan. Em, bentuk soal UASnya gimana ya, Bu? Kirain nanya apaan? Jadi apa namanya, UASnya mirip sama UTS. Jadi nanti ada ini ya, apa sih soal BS gitu ya, benar salah, kemudian soal pilihan ganda, dan juga nanti ada esai gitu. Jadi kurang lebih sama kayak waktu UTS. Dulu waktu UTS kalau nggak salah BS-nya 30 ya. BS 30, PG 30 ya. Benar nggak? Apa udah lupa? Lupa ya? Saya juga lupa. Saya karena nggak ngajar UTS ya, jadi nggak tahu, lupa, nggak maksudnya nggak ngeh gitu. Ya kurang lebih sama kayak UTS, jadi nanti ada BS, ada PG, terus ada esai gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Syasha kayak udah siap banget nih mau UAS ya. Amin. Aminin dulu ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak ada, silakan nanti dipelajari lagi ya materinya. Kalau ada yang masih mengganjal atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa WA ke saya, Wapri ya, atau misalnya via WAG kita. Saya ucapkan makasih ya atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan nanti UASnya berjalan lancar ya. Bukan hanya SDAL tapi semuanya ya. Memperoleh hasil yang terbaik lah gitu ya. Kemudian jaga kesehatan juga karena ya kondisinya juga masih belum mungkin nyaman untuk kita bisa beraktivitas di luar gitu kan, apalagi PPKM diperpanjang lagi ya. Kita nggak tahu diperpanjangnya sampai kapan lagi gitu kan ya. Ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga bisa menyelesaikan semua UAS dan semester ini dengan baik. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan background-nya juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Foto bareng. Oh ya, boleh. Ya. Oke, boleh. Minta tolong Rian ya, PJ. Aba-aba. Oke, yang lain. Oh iya, oke, silakan. Masih ada yang mau buka? Udah semua ya? Mungkin Wirda, Bu, biasanya yang bagian SS kalian edit nanti. Apa? Oh ya, silakan. Bu, saya yang akan screenshot, Bu. Oke, siap. Beliau siap apa posenya, teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi enggak? Ayo gayanya yang sama. Mau gimana gayanya? Gimana? Ayo. Oh ya gini aja. Oke, gini. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Sukses semuanya ya. Saya izin leave.
Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Terima kasih, banyak Bu. Ibu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.